Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Di sini saya tidak sendirian. Saya atas nama Rizky Almudin. Di sini banyak sekali istilahnya ditemani oleh teman-teman kami dari kampus STKIP PGRI Sidoarjo melakukan suatu kegiatan tugas mata kuliah prasejarah. Di sini kami mengeksplor lokasi-lokasi yang ada di Desa Kepuragan, tepatnya di Kecamatan Wiringen Anom. Adanya situs monumen situs Pithecanthropus mojokertensis. Di sini tidak sendirian, di sini ada siapa, Mas? Muhammad Fernando ya. Ada lagi juga di sini ada Mbak siapa ini? Rini Dwi. Mbak Rini Dwi ya. Belakangnya ada sama siapa? Mas Adam. Iya. Ini Mbak cantik ini siapa ini? Mbak Naila ya. Iya. Di sini kami melakukan eksplorasi apa saja sih yang ada di Pithecanthropus monumen Pithecanthropus mojokertensis. Di sini nanti kita eksplor seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya informasi. Tetap ikuti video kami ya. Ya, di sini kami mengeksplor. Di depan kami ada teman-teman dari kelompok prasejarah, arkeologi prasejarah, melakukan kegiatan eksplorasi situs Pithecanthropus mojokertensis yang ada di Desa Kepuragan, Kecamatan Wiringen Anom, Kabupaten Gresik. Jadi kegiatan di mahasiswa, khususnya di mahasiswa STKIP Sidoarjo jurusan Prodi Pendidikan Sejarah, kami di sini ditugasi oleh dosen mata kuliah kami melakukan sebuah laporan kegiatan kunjungan situs teman-teman kami. Dan di sini kawasannya penghijauan, banyak sekali perkebunan-perkebunan padi, debu, dan aksesnya juga lumayan mudah diakses, dan mungkin sepeda motor saja yang bisa masuk di dalam area Pithecanthropus mojokertensis ini. Kita ikuti jalan. Darat, laut, udara. Sini sebabkan coba di sana ya. Itu dulu gua. Gua dah. Nah, di sini juga ada gua. Kemungkinan gua itu masih ada hubungannya dengan Pithecanthropus mojokertensis, tapi kita perlu penelitian berlanjut kepada narasumber yang lebih berkepatan di bidangnya. Jadi kita bisa mengetahui informasi apakah fungsi gua itu buat penggalian atau menurut masyarakat sekitar. Di sini dibuat penelitian kawasan situs Pithecanthropus jelas. Oke dan guys, di situ ada gua. Kami di sini juga ditemani oleh Kang Bayu Sukma. Beliau telah menunjukkan jalan akses menuju ke monumen Pithecanthropus mojokertensis. Di sini guys ditemukan diberi peringatan, tugu peringatan temuan peradaban Pithecanthropus mojokertensis. Ini dibuat tahun 1936. Kalau bangunannya ini masih baru, tetapi temuan Pithecanthropus mojokertensis ini udah lama. Ini yang menemukan Raden Cokrohandoyo dan J.F. Duyes. Nah, ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Di sini kami melanjutkan perjalanan eksplorasi. Tepatnya tidak jauh dari PT Kantor Jakartensis. Di sini saya masih ditemani oleh siapa ini, Mbak Rini. Masih semangat ya? Semangat. Masih semangat ya? Semangat. Ada Mbak Naila ini yang lagi anaknya cantik ini. Masih semangat Mbak Nay? Ya, masih ya. Tapi wajahnya nggak dikelihatan ini, jadi nggak kelihatan semangat ya. Oh ya, gitu ya. Ya, di sini ini bukan konten horor ya guys ya. Di sini kami mengeksplor untuk keilmuan sejarah. Apakah tepatnya di pendidikan sejarah, prasejarah. Ini kami mengeksplor kawasan yang diduga dulunya masyarakat sekitar itu adalah daerah dataran tinggi ataupun dataran pesisir. Karena di sini banyak sekali tumpukan kerang-kerang, teman-teman kerang. Tapi di pusara ataupun di sebuah pemakaman. Ya, ini yang jadi pertanyaan yang menarik. Apakah kawasan di pemakaman ini masih ada kaitannya dengan PT Kantor Jakartensis yang ada di sana? Nah, kita perlu ada kajian lebih lanjut. Cuma kita mengeksplorasi tempat ini. Nah, banyak sekali kerang-kerang guys. Nah, ini kawasan pemakamannya. Tapi lah ini gua ini celak kali moro. Nah, Tapi nggak tubuhku ya dataran tinggi kan. Ini kita bukan ekskavasi ya guys. Mariniser. Ini bukan kita mengekskavasi. Kerang itu sudah bermunculan di permukaan pemakaman. Jadi kita di sini tinggal pungut saja. Jadi jangan salah, kita bukan ekskavasi secara ilegal. bukan ekskavasi secara Kita. legal, juga bukan marginal. Marginal. Apa tuh marginal? Merusak. Pemungutan liar. Nah, ini ditemukan oleh Kang Bayu. Mohon maaf Kang. Nah, ini kan ukurannya sangat besar-besar fosilnya. Itu juga salah satu. Kumpulan gugusan. Ini juga Kalau teman-teman dari situ, itu kan gak apa-apa, main ke sampling. STKIP PGRI Sidoarjo Kan. Terus selama naik sama memang melakukan asosiasi di kawasan juga penelitian dari Pemakaman. pembelajaran tugas kuliah sampean kalau boleh tahu ini desa apa Kang? Sumberjo. Desa Sumberjo, masuk dusun apa? Burung Kidul. Ya, mau desa Sumberjo. Desa Sumberjo. Perjo biasa disebut. Gimana Mas, ada pendapatnya terkait selama mengikuti dari PT Kantor Jakartensis? Tadi ada monumen tugu peringatan. Di sini kita menemukan sebuah yang diduga fosil kerang. Ini gimana pendapatnya? Apakah informasi ini cukup atau tidak? Menurut Mas Sadam gimana Iya, terkait bersejarah? Iya cukup, dapat pengalaman lebih banyak lah. Dapat pengalaman lebih lanjut ya. Iya. Apakah ini perlu dikaji lebih lanjut Mas Adam terkait apa yang ditemukan oleh Mas Adam pada hari ini? Iya. Perlu ada kajian lebih lanjut ya, supaya tahu informasi yang Iya. kita terima lebih valid dan lebih validasi lagi ya. Iya lebih lanjut. Nah, ini kita explore lebih dalam lagi ke situs pemakaman. Jadi kami tidak sendirian guys, di sini kami ditemani oleh kebetulan beliau juga orang wilayah Mojokerto, wilayah Gresik. Jadi kami membawa teman sini sama Mas Edo. Apa yang ditemukan Mas Edo yang sekiranya menarik di kawasan pemakaman ini?
fosil kerang. Fosil kerang ya. Baru tahu ya di pemakaman ada fosil kerang. Biasanya di pemakaman tuh lebih dominan batanya ya. Ini ada fosil kerang. Kota kayak dataran tinggi daerah Starjo Muncitan. Oh gitu ya. Itu masih hipotesis awal situ. Kita perlu ada kajian lebih lanjut bersama dosen kita, mungkin dari para ahli yang mendalami prasejarah itu kita bisa mengkaji lebih lanjut supaya menemukan hasil itu. Nah, ini kita bukan mengeksplorasi secara ilegal ya. Ini sudah ada di permukaan, guys. Ada di permukaan. Nah, ini kerangnya ukuran besar, guys. Kerang ataupun apa gitu kan ini sudah jadi fosil. Ini sudah berserakan di mana-mana. Nah, jadi kawasan pemakaman ini sebenarnya bukan hanya tujuannya untuk jarah, tapi kemungkinan bisa dijadikan penelitian. Jadi kita harus melindungi cagar-cagar budaya yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik. Dan menariknya dataran tinggi, Bang. Yang menarik dataran tinggi ya, guys ya. Nah, dataran tinggi gitu ya. Ono fosil kerang. Nah, apakah ini masih ada kaitannya dengan teori Kreutzfeldt-Jaeger itu? Ataupun sampah kerang laut? Ya iso ae. Bisa kemungkinan ya. Iya. Karena kita sudah menemukan bukti-bukti fakta lapangan bahwasanya banyak sekali kerang ataupun fosil-fosil kerang yang ada di Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik. Ini bisa kita lihat lebih lanjut. Kalau misalkan ada kesamaan dengan teori Kreutzfeldt-Jaeger, berarti persebaran manusia purba mengkonsumsi konsumsi kerang ataupun hewan-hewan laut berarti sudah sampai di Pulau Jawa pada waktu itu ya. Bukan hanya teorinya di daerah mana Mas itu? Di daerah Sumatera ya. Di tepatnya di Pulau Aceh sampai daerah pesisir Riau. Gitu guys. Jadi bisa menambah, bukan membantah teori tersebut tapi menambah teori tersebut. Biasanya di sini ada Kreutzfeldt-Jaeger atau sampah kerang laut. Gitu. Ada yang mengatakan kalau punya pacar sejarah, fosil aja dirawat, dicari, apalagi kamu. Ya gitu ya Mas itu ya. Iya, gitu aja guys. Mungkin ada kunjungan selanjutnya kita melakukan kajian lebih lanjut. Di sini teman-teman masih melakukan eksplorasi, bukan mengeksploitasi ya, eksplorasi. Jadi kita mengeksplorasi, mengamati, bener nggak yang di Kecamatan Wringin Anom itu ada Pithecanthropus mojokertensis. Karena Pithecanthropus mojokertensis itu dari kata mojokertensis itu dikira dari Mojokerto. Padahal kita tahu fakta lapangan yang sekarang kita di sini itu wilayah Kecamatan Wringin Anom, tepatnya di Kabupaten Gresik. Jadi perlu kemungkinan diduga dulu masuk wilayah Mojokerto. Menurut masyarakat sekitar dulu emang masuk wilayah Mojokerto di daerah kolonial. Sekarang adanya pemekaran di era nasionalisasi, masuk Republik Indonesia, otomatis tadinya masuk wilayah Mojokerto di pemekaran menjadi Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik. Itu guys informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Salam budaya.